Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali di channel aku, jangan lupa ya untuk subscribe juga channel aku. Hari ini guys, aku pengen bawain topik tentang pramugari, pramugara atau cabin crew guys. Nah, hari ini yang bakalan aku ceritain adalah gimana sih guys caranya pramugari itu mempersiapkan makanan gitu loh guys untuk para penumpangnya gitu. Satu penerbangan itu kan penumpangnya banyak banget ya guys. Gimana sih cara kita siapin makanannya gitu? Apakah kita harus masak di pesawat? Apakah kita harus potong-potong misalnya? Mungkin banyak dari kalian juga yang udah tahu gimana cara kita mempersiapinnya, tapi mungkin dari beberapa kalian juga masih belum pada tahu gitu. Nah, jadi di sini aku pengen ceritain gimana sih sebetulnya kita mempersiapkan meal service itu gitu guys. Apalagi kalau misalnya kalian masuk ke dalam pesawat, biasanya kalian itu kan suka ngeliat ada yang namanya galley gitu. Nah, galley itu guys dimana biasanya tempat kita untuk mempersiapkan segala makanan dan minuman yang untuk penumpang itu. Nah, sebetulnya guys, galley itu nggak terlalu besar kan guys. Gimana sih cara kita mempersiapkan makanan di galley yang sesempit itu untuk orang yang banyak gitu guys. Nah guys, selain itu juga guys, aku tuh pengen bahas ini sebetulnya karena banyak juga dari kalian dan teman-teman aku sendiri pun suka nanya sama aku gitu. Kalau misalnya di SQ itu sebetulnya ada kokinya nggak sih? Kalau misalnya di SQ itu beneran nggak sih kalian itu harus masak gitu? Soalnya kan kalau misalnya kita naik SQ biasanya ada yang namanya book the cook, ada gambar di websitenya tuh ada gambar-gambar kokinya gitu-gitu segala macem. Jadi bener nggak sih itu kokinya itu masakin langsung buat kita gitu loh? Nah kayak gitu guys, itu aku banyak banget dapat pertanyaan kayak gitu. Sebetulnya guys itu emang bener. Jadi kalau misalnya di SQ gitu guys, kita itu ada namanya service gitu yang namanya book the cook. Book the cook kalau misalnya kalian translate secara langsung berarti kan kalian pesan untuk dimasak gitu. Nah sebetulnya kalau misalnya di SQ sendiri ada juga tuh service kayak gitu book the cook, tapi ini untuk kelas-kelas premium aja. Kelas-kelas premium itu mulai dari premium ekonomi, dari terus business class, terus first class kayak gitu. Nah, mereka itu bisa pilih makanan-makanan dari book the cook gitu. Apa sih bedanya makanan book the cook ini sama makanan yang biasa gitu? Kalau biasanya setiap kelas misalnya di premium ekonomi itu kan cuma ada 2 jenis makanan. Misalnya di menu kita gitu, paling kan suka ditanyakan mau chicken atau beef, atau misalnya mau chicken atau fish kayak gitu. Paling kan cuma 2 opsinya gitu. Nah kalau misalnya di book the cook ini biasanya opsinya itu jauh lebih banyak gitu guys. Jadi kalian benar-benar bisa pilih pengen mau makan apa gitu. Jadi di luar dari menu ini gitu. Nah sama juga kalau di business class. Di business class sendiri misalnya pilihan makanannya kalau di SQ itu biasa ada 4 gitu kan ya guys. Suka ditanyain gitu mau makan A, B, C atau D gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya di book the cook ini opsinya jauh lebih banyak lagi gitu. Nah di first class juga sama seperti itu gitu guys. Nah jadi kenapa orang-orang suka banget pilih yang book the cook ini. Dan kalau misalnya kalian cobain naik premium kelasnya SQ, ya emang menurut aku worth it sih gitu. Jadi kalian bisa dah cobain makanan yang bener-bener kalian pengen banget gitu. Kadang-kadang kalian kan kalau misalnya naik pesawat terus udah gitu ternyata kalian ngelihat menunya ya dua-duanya nggak suka lagi gitu ya. Nah di situ guys kalau misalnya kalian mau pesen book the cook ini, kalian itu setelah beli tiket kalian itu bisa ke websitenya SQ. Terus di dalam websitenya SQ itu kalian keluar menu-menu dan foto-foto kokinya gitu. Pokoknya ada gambar-gambar kokinya, ada nama-nama kokinya gitu, yang siapa yang masakin atau kreasinya siapa. Misalnya menu A ada kreasinya si chef ini, menu B kreasinya chef ini, kayak gitu-gitu guys. Nah itu dia pasti banyak banget yang mikir, oh ternyata di SQ itu ada koki-kokinya gitu, makanya kita bisa pesen yang namanya book the cook kayak gitu. Nah aku pernah juga tuh dapat pertanyaan kayak gitu karena mereka ngerasa
Iya, bisa pesen kok, bisa pesen makanan yang kita mau kalau di SQ itu. Jadi kalian tuh harus masak gitu. Enggak kok, nggak masak. Terus siapa yang masak? Kokinya yang masak. Jadi kokinya ada di pesawat gitu. Nah terus ya kayak gitu deh guys. Jadi dulu aku suka banget tuh dapat pertanyaan kayak gitu. Nah jadi sebetulnya kita itu nggak masak. Emang koki makanan yang kalian pesen atau yang para penumpang pesen itu sebetulnya memang kreasi dari chef tersebut gitu. Tapi semuanya itu udah dimasak di darat gitu guys. Jadi semuanya itu udah dipersiapkan di darat. Nah yang cabin crew lakukan itu adalah mempersiapkan makanan gitu guys. Nah jadi biasanya sebelum kita mulai terbang atau misalnya sebelum penumpang pada masuk kan biasanya cabin crew masuk dulu tuh ke dalam pesawat. Nah di situ kru pramugari atau pramugara yang bekerja di galley atau di pantry yang hari itu bertugas sebagai galley atau pantry, biasanya mereka itu yang harus handover gitu, yang harus cocok-cocokan makanan sama tim dari catering gitu. Nah jadi kan setiap negara itu atau setiap station, setiap airport itu biasa ada tim cateringnya masing-masing. Misalnya kalau di SQ misalnya di Singapura tuh ada tim cateringnya, masukin nih makanan kita gitu ke dalam pesawat. Terus udah kayak gitu mereka bakalan kasih tahu kita tuh di pesawat itu, oke, hari ini menu kita ayam sama ini ya, ada 2 macam. Itu kalau di let's say di economy class gitu ya guys, ada 2 macam ya, ada A sama B gitu. Nah di sini yang A ada berapa banyak, yang B ada berapa banyak, kayak gitu segala macam. Terus udah gitu semuanya udah ditaruh setengah-setengah, misalnya semuanya udah taruh gini. Terus kalau yang A itu ada sambelnya, kalau yang B itu nggak pakai sambel misalnya kayak gitu. Jadi kalian tuh bakalan dikasih tahu sama cateringnya itu kayak gimana cara kayak mempersiapkan makanannya lah gitu guys. Nah nanti kalian itu harus banget yang namanya kayak hitung apa semua yang di catering itu bilang, si orang caterer itu bilang, kalian tuh harus banget pastiin lagi gitu. Soalnya kadang-kadang mereka juga kadang kekurangan sih. Kalau kelebihan kita nggak masalah ya guys. Maksudnya selama ada space-nya, selama ada tempatnya, kita nggak terlalu mikirin kalau kelebihan gitu. Tapi kalau kekurangan guys, nggak mungkin dong ada penumpang satu nggak makan gitu ya kan. Kecuali emang dia bilang dia nggak mau makan gitu. Tapi kalau misalnya dia mau makan tapi ternyata makanannya nggak ada kan nggak mungkin kan guys, kan nggak lucu gitu. Nah jadinya itu dia kenapa kita harus benar-benar hitungin semua jumlahnya dengan tepat dan pasti gitu. Nah setelah selesai handover gitu, biasanya kru pramugari itu nanti pada setelah take off, terus udah gitu pas udah mau mulai jam makan, kita itu baru panasin makanan-makanan itu guys gitu. Nah cara masaknya atau panasinnya, jadi ini sebetulnya bukan masak sih, sebetulnya bener-bener cuman panasin doang, karena pengertian masak itu kan dari makanan mentah ke makanan yang udah dimasak gitu ya. Kalau ini tuh enggak guys, jadi kita cuma bener-bener panasin doang pakai oven. Terus udah panasin, terus ya udah kita tinggal masukin lagi ke dalam tray gitu, yang kalau ekonomi kayak gitu guys. Nah itu sih kalau ekonomi lebih simple. Kalau misalnya mulai dari premium ekonomi, business class, first class seperti yang tadi aku bilang kan udah ada yang namanya book the cook gitu. Nah kalau book the cook itu lebih ribet sedikit lebih ribet gitu. Kenapa? Karena sebetulnya menunya jadi lebih banyak gitu, jadi lebih macem-macem gitu. Kalau awal tadinya misalnya cuma ada 2 menu, tinggal dikasih tahu sama si caterer, oke, menu A ada 58, menu B ada 60 gitu misalnya kayak gitu ya guys. Kalian kan tinggal cocok-cocokin doang gitu. Nah tapi kalau misalnya ada book the cook dan banyak, biasanya itu lebih ribet karena nanti orang itu kasih tahu. Jadi dari catering itu kasih tahu, oke, hari ini yang book the cook satu ada book the cook misalnya lobster noodles gitu. Nanti lobster noodlesnya pakai ini ya, pakai supnya ada yang di sini gitu. Terus ini untuk lobster noodle yang ini di sini. Terus nomor 2 misalnya ada makanan namanya nasi lemak gitu. Oke, nasi lemaknya di sini ya. Terus udah kayak gitu nanti terpisah gitu. Ini ada timunnya untuk nasi lemak. Terus ini kacang sama ikan terinya untuk nasi lemak misalnya kayak gitu. Terus menu ketiga misalnya ada steak sama apa gitu. Terus udah kayak gitu, bukan menu ketiga, book the cook untuk orang ketiga gitu ya. Terus ini sama ini gitu. Nah terus untuk book the cook orang ketiga ini misalnya karena dia steak, nanti dia
daunnya yang di condimentsnya gitu atau daunnya gitu kadang suka beda gitu. Misalnya kalau yang steak ini sausnya ini ya di sini gitu, ininya nggak usah dipanasin jadi nggak bisa dimasukin ke dalam itu, jadi semuanya tuh terpisah gitu. Dan kadang-kadang bisa ribet kitanya gitu, kita bisa ribet sendiri sampai bingung gitu, tadi ini catering bilang yang ini sup ini untuk apa ya gitu, karena saking banyaknya gitu. Bayangin aja kalau misalnya satu kelas bisnis kelas misalnya ada, anggaplah ada 30 penumpang atau misalnya anggap ada 20 penumpang, misalnya ada 10 aja yang pesen kayak book the cook, terus 10-nya lagi baru ikutin menu. Kalau misalnya ikutin menu kan udah ada 4 opsi ya guys, terus udah gitu 4 opsi tambah 10 opsi berarti ada 14 opsi gitu. Dan 14 opsi misalnya yang ini pakai kuah, yang itu nggak pakai kuah, terus yang ini tuh kalau yang ini itu pakai seledri, kalau yang ini itu misalnya pakai kemangi, terus kalau misalnya yang ini itu pakai ini, yang ini itu pakai ini, terus yang ini itu timunnya harus terpisah, yang ini tuh harus begini. Nah kayak gitu-gitu loh guys. Jadi tuh kayak nanti kalau di business class itu banyak banget yang kecil-kecilnya yang harus kita siapin sendiri gitu loh guys. Nah itu sih bedanya. Nah, tapi semuanya juga konsepnya tetap sama. Jadi semuanya itu datang dari catering di darat yang udah dimasak, semuanya udah jadi. Jadi kita itu tinggal panasin, udah selesai dipanasin. Kalau di economy class itu setelah dipanasin langsung dipindahin ke dalam tray. Tapi kalau di business class itu enggak. Jadi kita setelah dipanasin kita itu harus pindahin ke piring. Kita harus tata gitu dengan rapi ke piring. Misalnya hari ini tuh makanannya let's say makan waffle gitu. Terus udah gitu oke, waffle dipindahin terus ke piring, terus misalnya ini bumbu waffle-nya, sirup waffle-nya, terus udah gitu pakai buah apa gitu ya kan, terus dikasih buahnya, terus nanti bisa pakai cream cheese-nya ditaruh kayak gitu loh guys. Jadi kita benar-benar yang mempersiapkan makanannya gitu ke atas piringnya supaya kelihatan lebih menarik gitu sih guys. Nah itu dia bedanya. Nah itu dia gimana cara pramugari mempersiapkan makanan gitu. Jadi benar-benar kita itu nggak ada yang namanya koki di atas pesawat, pramugari harus masak gitu, nggak guys. Jadi benar-benar pramugari itu mau pramugari business class, mau pramugari economy class, mau pramugari first class pun kita semua nggak masak gitu. Nah paling mentok itu first class ada masak telur guys. Dan itu juga kita itu nggak punya proper kayak kompor gitu loh guys di dalam galley pesawat. Jadi di dalam galley itu yang kita punya itu cuma oven sama microwave. Nah itu doang alat masak kita sih guys. Jadi benar-benar semuanya itu tinggal dipanasin gitu. Kayak oven ya tujuannya panasin, microwave juga tujuannya panasin kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya kayak kompor listrik lah atau kompor gas yang bisa masak gitu. Mau masak telur juga kita nggak pakai kompor gitu guys. Nah, sampai di sini aja guys video untuk hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian jadi lebih tahu juga tentang gimana cara pramugari mempersiapkan makanan untuk penumpang. Dan juga sebetulnya aku juga pengen kasih tahu kalau misalnya ternyata Book the Cook itu chefnya nggak akan hadir ada di pesawat gitu, karena semuanya emang udah dipersiapkan di darat gitu guys. Jadi walaupun makanan-makanan tersebut itu kreasi dari koki-koki tertentu, tapi koki itu nggak akan hadir di pesawat untuk masakin secara langsung gitu guys. Nah itu dia guys, sampai di sini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe juga channel aku. Dadah.